Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Presiden Jokowi berkampanye Pilpres, beliau menjanjikan kalau saya berhasil menjadi presiden, akan saya resmikan Hari Santri Nasional. Setelah beliau berhasil terpilih menjadi presiden, Ansor mengadakan acara di Masjid Istiqlal, dihadiri oleh beliau dan pengurus PBNU, juga beberapa pejabat. Dalam pidatonya, Pak Jokowi menyampaikan beliau berketetapan akan memilih Hari Santri Nasional, yaitu tanggal 1 Muharram. Selesai Pak Jokowi memberikan pengarahan, saya memberikan masukan yang terhormat Bapak Presiden, mohon maaf kalau tanggal 1 Hijriah, 1 Muharram tahun Hijriah itu hari umat Islam seluruh dunia, bukan hanya miliknya santri. Kalau hari santri, yang paling tepat adalah di mana kontribusi, pengorbanan, andil para santri mempertahankan NKRI, yaitu tanggal 22 Oktober 1945, di mana Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad yang isinya bahwa membela tanah air hukumnya fardhu ain, wajib atas seluruh individu, tidak pandang bulu. Kemudian berdasarkan fatwa itu, maka para santri Surabaya, Madura, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang bergegap gembita dengan percaya diri, optimis, lillahi ta'ala, menyambut kedatangan pasukan nikah yang berjumlah ribuan dengan senjata yang sangat lengkap, dipimpin oleh Brigjen Malabi dari Inggris. Pertempuran terjadi dimulai tanggal 26 Oktober. Para santri sudah mulai ada perlawanan. Presiden Soekarno memerintahkan kepada Dr. Gigi Sutomo agar tidak ada peperangan, karena kedatangan nikah itu hanya akan menyelamatkan atau mengambil tahanan-tahanan Belanda yang dipenjara oleh Jepang. Ternyata instruksi Bung Karno tidak diterima dengan kepercayaan, tidak harus diterima. Para santri dan tokoh-tokoh masyarakat Surabaya tetap mengadakan perlawanan dengan senjata apa adanya. Mereka, para santri, berhasil mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 atas fatwa Ki Haji Hasyim Asy'ari bahwa membela tanah air hukumnya fardhu ain. Barang siapa mati dalam rangka membela tanah air, mati syahid. Barang siapa berpihak pada penjajah, halal darahnya, walaupun Ki Hasyim tidak mengatakan kafir. Orang Islam yang berpihak pada penjajah tetap Islam, tapi boleh dibunuh, halal darahnya. Tentara Surabaya, yaitu Bung Tomo, berpidato disiarkan melalui RRI dengan mengumandangkan takbir Allahu Akbar, merdeka, memberi semangat pada seluruh masyarakat Surabaya agar melakukan perlawanan mati-matian terhadap nikah. 4 hari kemudian perang terjadi besar-besaran. Brigjen Malabi mobilnya meledak, mati, Brigjen Malabi mati,
ajudannya mati, supirnya mati, yang memasang bom di mobilnya Brigjen Marabi bukan tentara, tapi santri Tebu Ireng, namanya Harun. Harun pun gugur seketika. Ini salah satu contoh bukti bahwa santri sangat-sangat ikhlas berjuang mati-matian dengan nyawanya mempertahankan proklamasi 17 Agustus 45. Ada seorang santri bernama Asy'ari dari Surabaya naik ke atap Hotel Orient, sekarang namanya Hotel Majapahit, merobek-robek bendera Belanda dan menggantinya dengan bendera merah putih. Dan dia selamat turun dari atap hotel, tidak mengalami cedera apapun. Di antara para kiai yang ikut di medan perang, antara lain Kiai Muhammad Hasbullah, Kiai Bidi Samsuri dari Jawa Barat, Kiai Abbas Buntet Cirebon, Kiai Syatori Al-Jawinangun, Kiai Amin Babakan Ciwaringin, Kiai Suja'i Segeran Indramayu, dan beberapa kiai yang lain dari Cepu, Jember, Madura, Kediri, Mojokerto, Sidoarjo. Para kiai turun ke lapangan membawa senjata melawan pasukan nikah. Korban berjatuhan kurang lebih 20.000 santri syuhada. Tapi kita berhasil, bangsa Indonesia tetap mempertahankan proklamasinya pada tanggal 17 Agustus. Walhasil, tidak ada kemerdekaan tanggal 17 Agustus 45 kalau tidak ada perlawanan tanggal 10 November atau awal November, berakhir pada 9 November. Tidak ada perlawanan yang sengit kalau tidak ada resolusi Jihad Hasyim Asy'ari. Tidak ada resolusi Jihad Hasyim Asy'ari kalau tidak ada Nahdlatul Ulama. Tidak ada Nahdlatul Ulama kalau tidak ada santri. Oleh karena itu, santri sangat besar andil dan pengorbanannya mempertahankan kemerdekaan, keutuhan NKRI. Sampai-sampai diceritakan, konon Kiai Abbas Buntet Cirebon dengan ilmu batinnya, dengan ilmu kanuragannya berhasil menjatuhkan 3 pesawat tempur. Dan ini disaksikan oleh banyak orang bagaimana Kiai Abbas menjatuhkan pesawat tempur hanya dengan melempar biji tasbihnya. 3 pesawat tempur jatuh. Ini merupakan karomah ulama yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada salah satu ulama yang bernama Kiai Abbas Buntet Cirebon, yang dapat julukan dari Mbah Hasyim, singa dari Jawa Barat. Maksudnya adalah Kiai Abbas Buntet Cirebon. Beberapa kiai yang terus berjuang melawan penjajah antara lain Kiai Abdul Khalid Hasyim, Kiai Yusuf Hasyim, Kiai Hasyim Latif, Kiai Hamdan Rusdi, malah sudah menjadi nama jalan di Malang, Kiai Bisri Amin dari Cirebon, Kiai Abdul Abbas, putranya Kiai Abbas dari Cirebon, Kiai Mustafa dari Tasikmalaya. Ada yang terus sampai perwira tinggi, Brigjen Abdul Manan, Maijen Sulam Samsun, Brigjen Mukhlas Rawi, sekitar 20 perwira komandan batalion yang gigih melawan penjajah, terdiri dari para ulama Nahdlatul Ulama. Sejarah mencatat bagaimana para ulama mempunyai prinsip yang sangat kokoh, tidak bisa ditawar. Penjajah harus dilawan karena hubbul watanul iman, mencintai tanah air bagian dari iman kepada Allah. Itulah usul saya tanggal 20 Oktober dengan alasan-alasan yang kuat kepada Presiden Jokowi. Kemudian Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Agama Pak Lukman Syaifuddin agar mengadakan FGD, diskusi ilmiah. Pada tanggal 22 April 2015 berkumpullah seluruh ormas-ormas Islam di Hotel Salak Bogor.
seminar atau diskusi. Narasumbernya Habib Muhsin dari Departemen Agama, Profesor Dr. Azumati Azra, Kiai Haji Abdul Syarwani Sarjana Hukum, dan saya sendiri. Berakhir pada kesimpulan bahwa yang paling tepat hari santri adalah tanggal 22 Oktober. Semua hadir, semua tanda tangan, termasuk Muhammadiyah, termasuk utusan dari Muhammadiyah. Setelah Presiden Jokowi mengeluarkan SK hari santri tanggal 2 Oktober, pimpinan pusat Muhammadiyah berkirim surat kepada Presiden agar Presiden mencabut keputusan hari santri, menghindari dengan alasan menghindari konflik karena terjadi dikotomi bangsa Indonesia, ada santri dan ada non santri. Saya jawab ketika peringatan pertama hari santri di Tugu Proklamasi bersama Panglima Jenderal Gatot, saya jawab tidak akan ada dikotomi karena yang sudah ada seperti hari buruh tidak ada hari guru, hari ibu tidak ada hari bapak, hari guru tidak ada hari murid, hari Raden Ajeng Kartini tidak ada hari Pak Hatta atau hari Jenderal Sudirman. Tidak terjadi kecemburuan, tidak terjadi dikotomi. Satu. Kedua, yang saya maksud santri bukan hanya keluaran pesantren. Yang penting beragama Islam, berakhlak mulia, hormat pada ulama. Itu sudah santri. Contoh, Profesor Dr. Muhammad Nuh, menteri waktu itu Menteri Dikbud ya, Diknas. Beliau belajar meniti pendidikannya SD, SMP, SMA, ITS, kemudian ke Perancis, pulang dari Perancis langsung jadi aktor ITS, dan kemudian ditunjuk menjadi menteri Diknas oleh Presiden. Ditunjuk dari Menteri Kominfo dulu, kemudian jadi Menteri Diknas oleh Presiden SBY. Artinya hari santri milik kita semua, milik umat Islam yang berakhlak mulia dan hormat pada ulama, kepada para kiai. Itu sudah santri, walaupun tidak pernah memasuki pesantren yang sebagai santri. Alhamdulillah, peringatan pertama di Tugu Proklamasi dihadiri oleh Jenderal Gatot, Panglima TNI. Di antara pidatonya beliau mengatakan, yang merebut kemerdekaan Indonesia bukan TNI, tapi ayah dan ibu TNI, yaitu para kiai dan para santri. Jelas sekali pidato seperti itu. Beliau menceritakan betapa Jenderal Sudirman sangat-sangat santri. Beliau daimul wudu, selalu wudu. Maka kesana kemari ajudannya membawa kendi yang berisikan air setiap beliau batal wudu. Pada suatu ketika ada pengikutnya yang berkhianat melaporkan Jenderal Sudirman pada Jepang. Kalau ingin menangkap Jenderal Sudirman, ayo ikut saya. Dan Sudirman sudah tahu bahwa ada pengkhianat dengan feeling yang sangat tajam. Beliau segera ganti pakaian dan mereka semua orang-orang sekitarnya ganti berpakaian, baju koko dan belangkon. Kemudian baca tahlil. Ini yang cerita Panglima TNI. Baca tahlil, begitu datang Jepang dengan anak buahnya Jenderal Sudirman yang berkhianat, ditunjukkan itu yang namanya Jenderal Sudirman. Jepang tidak percaya. Masa Jenderal Sudirman tahlilan dengan berpakaian santri seperti itu? Malah si pengkhianat ini yang dihajar oleh Jepang. Orang sampai mati. Karena Jepang malah tertipu oleh si orang melaporkan, ingin menunjukkan, memberitahu siapa itulah Jenderal Sudirman. Jepang tidak percaya. Walhasil dari cerita ini bahwa betapa besar peranan santri dengan amaliyahnya, tahlilan, istighosah, munajat kepada Allah, itulah senjata yang paling ampuh bagi para santri. Alhamdulillah, kemudian peringatan Hari Santri secara resmi oleh pemerintah, Pak Jokowi yang mengadakan Departemen Agama di Masjid Istiqlal, Masyarakat Ulama pun berduyun-duyun menghadiri peresmian itu. Hari peringatan santri yang kedua ini, alhamdulillah,
didahului dengan kirap Resul Jihad dari Banyuwangi sampai Cilegon kurang lebih 2000 km. Sukses. Dan pada 21 malam kita instruksikan kepada seluruh warga NU, pesantren-pesantren, wilayah cabang MWC Ranting membaca sholawat Nabiyah. Target kita 1 miliar. Alhamdulillah lebih dari 1 miliar. Ternyata kita melihat catatan warga NU membaca Nabiyah 1.240.000.000. Mari bangsa Indonesia kita siram dengan sholawat Nabiyah. Insya Allah selamat, aman, tentram, sejahtera, dan maju berhasil mencapai cita-citanya dengan baca sholawat Nabiyah 1 miliar lebih. Dan hari santri kita adakan di Monumen Nasional dihadiri oleh 50.000. Kita jemput dengan 1.000 bus dan semua alhamdulillah kita mampu mengkoordinasi mereka dan tertib, khusyuk khidmat. Tidak ada satu batang pohon pun yang rusak, tidak ada rambu-rambu lalu lintas yang rusak, padahal dihadiri oleh 50.000 santri. Yang menjadi iruh Wakapolri Komjen Syafruddin. Semua ormas-ormas Islam yang bergabung dalam lembaga persatuan ormas Islam, 12 ormas sudah hadir. Dari Al-Isyad, dari Syarikat Islam, Dr. Anwar, Masliyah, Al-Ittihadiyah, PT, IKADI, Komite Alamiah. Itulah sekedar kronologis hari lahirnya Hari Santri Nasional pada tanggal 20 Oktober. Terima kasih, syukron. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.